Berarti kalau keluar berarti batal iktikafnya, putus pahala iktikafnya. Nanti ketika masuk dia niat lagi. Contohnya adalah zakat. Budaya di Indonesia ya pakai beras, ya boleh pakai beras, bukan gandum, bukan singkong dan seterusnya, ya sagu. Mungkin di Papua iyalah gitu. Ini dasarnya budaya atau memang ada ketetapan dari agama, Ustaz? Gimana, Ustaz? Tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun ya. Kita dapetin itu tanda-tandanya apa, Ustaz? Turun dan juga kita dapeti. Kayak apa tuh, Ustaz, kira-kira? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa IHBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik ya kita ya. Kita masih berada di bulan Ramadan ini. Kita mau tanya-tanya sama ustadz kita ya seputar itikaf, zakat dan pulang kampung Idul Fitri. Nah, sama Ustadz Fauzi Junaidi Hafizahullah taala. Gimana Ustadz kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Antum sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustadz, sehat. Kita sudah di pertengahan Ramadan nih, Ustaz. Pertengahan Ramadan biasanya bicaranya tentang itikaf, terus zakat, sama pulang kampung dah, gitu ya. Udah rencana jauh-jauh hari. Pertanyaan gini, Ustaz. Itikaf, kalau kita itikaf ini malam doang, emang boleh, Ustaz? Gitu. Apakah dapat pahala juga, atau apakah itu hanya kesempurnaan dan seterusnya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kita tanya itikaf dulu nih, Ustaz. Baik, tentang masalah iktikaf itu maknanya adalah yang berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau mengambil pendapat mayoritas ulama tentang masalah lamanya iktikaf atau iktikaf itu berapa lama seseorang dianggap iktikaf, mayoritas ulama berkata bahwasannya seseorang bisa dianggap iktikaf dan dapat pahala iktikaf itu apabila seseorang walaupun hanya sebentar duduk berdiam di dalam masjid, itu sudah mendapatkan pahala itikaf. Gitu. Cuma itikaf yang cukup sah gitu ya. Cukup sah. Jadi ada istilah itikaf yang sempurna. Itu adalah itikaf yang seperti dilakukan oleh Nabi. Jadi malam dan siang di 10 akhir bulan Ramadan itu berada terus di dalam masjid. Baik. Jadi masuk ke masjid mulai dari malam ke 21 gitu ya sampai dengan akhir gitu ya. Sampai dengan akhir Ramadan. Jadi siang malam berada di situ, tidak pulang kecuali kalau ada urusan darurat. Atau yang memang ada karena ada hajat yang tidak bisa dijumpai di dalam masjid. Nah, ketika itu keluarnya tetap dianggap iktikaf. Itu yang sempurna. Namun ada juga iktikaf yang cukup sah. Cukup sah dan tetap dia mendapatkan aslus sunnah. Ya sunnah yang pokok. Dan itu adalah iktikafnya para pekerja misalnya. Nah itu dia maksudnya. Atau iktikafnya orang yang sibuk para pekerja hanya malam saja, nanti menjelang subuh dia pulang, ya nggak apa-apa, lumayan dapat. Yang bisa sempurna tetap berada di masjid, ya. Tapi tadi itu Ustaz, tapi ada uzur. Nah uzurnya itu tetap cari nafkah di pagi harinya, malam masuk lagi Ustaz. Nggak apa-apa, tapi dia niatkan lagi. Berarti kalau keluar berarti batal iktikafnya, putus pahala iktikafnya. Nanti ketika masuk dia niat lagi. Nah makanya karena ada pendapat ulama yang mengatakan, mayoritas ulama bahkan iktikaf hanya sebentar saja itu sudah dapat pahala iktikaf. Yang cukup maka, tadi ya. Para ulama itu menasehati, ya memberikan saran kepada kita agar kita banyak dapat pahala iktikaf. Maka setiap kali kita berada di masjid untuk sholat wajib sekalipun siang atau malam, itu saat itu kita niatkan langsung iktikaf. Baik. Nah gitu. Saya misalnya waktu siang nih, sekalian niatkan iktikaf. Jadi sekalian diniatkan untuk iktikaf, maka saat itu kita dapat pahala iktikaf, pahala sholat sunnah, sholat wajib secara berjamaah dan sholat sunnah yang lain. Itu sampai kapan sih Ustaz? Sampai malam Id atau memang udah asar pulang gitu kan? Kalau sudah malam Id, kalau sudah malam Id yaitu ketika tanggal 1 Syawal. Pemerintah sudah menentukan malam ini adalah malam 1 Syawal, maka saat itu sudah selesai. Sudah selesai, dia bisa keluar dari masjid dan sudah insya Allah mendapatkan pahala iktikaf sempurna. Demikian. Ada juga yang iktikafnya gini Ustaz, kita malam-malam ganjil aja, karena udah tahu kan malam Lailatul Qadar tuh di hadis itu malam ganjil. Gimana tuh Ustaz? Ini ngakalin dalil. Kalau dikatakan boleh saja. Kalau boleh, oke. Boleh aja. Tapi nggak sempurna. Tidak sesempurna yang dilakukan Nabi. Cuma yang demikian itu sudah cukup, alhamdulillah. Berarti menunjukkan dia masih ada kepedulian dengan sunnah. Dibandingkan orang yang nggak ada peduli, ya siang malam bulan Ramadan bahkan di akhir malah dia biasa aja. Bahkan dia termasuk orang yang tidak ke masjid lagi. Nah orang yang seperti tadi masih mending dia nyari apa?
waktu yang ganjil masih mending, masih bagus gitu ya, dan nggak apa-apa. Kalau memang nanti tahun depan ditingkatkan setiap malam itu lebih baik. Masya Allah. Nah, karena memang orang seperti ini bisa jadi mengambil hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih gitu ya, taharrau lailatul qadri, ya, taharrau lailatul qadri fi al-witri minal ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi berusahalah mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang ganjil dari bulan Ramadan. Oh baik. Ya, kemungkinan dia karena ingin mencari Lailatul Qadarnya itu di yang malam-malam ganjil, maka saat itu dia intikafnya di malam ganjil saja, tidak mengapa. Yang penting malam genap jangan itikaf di mall pindah gitu. Nah, itu tadi ya, kekeliruan sebagian orang malah meramaikan tempat yang 10 hari terakhir paling ya. buruk di muka bumi. Di pasar Tempat maksudnya. yang paling buruk di muka bumi, walaupun di situ adem gitu ya. Namun meninggalkan tempat yang terbaik di muka bumi. Baik. Itu Mas. Oke. Ustaz, Ya, artinya tetap boleh ke mall, tapi jangan diperlama di sana. Segera kita akan tarawih ini. Kita akan tarawih di masjid. baik. Dengan tarawih sampai imam selesai, kita akan mendapatkan setiap malam pahala sholat malam suntuk. Kenapa ditinggalkan lebih rela kemana? Ke mall. Jadi hendaknya seorang yang beriman, kalau ada hajat ingin ke mall, itu cari waktu. Cari waktu di mana dia tidak nabrak itu tadi. Kecuali kalau nanti habis ke mall, dia segera ke masjid dekat mall, silakan saja. Intinya semuanya dibagi. Itulah orang beriman yang cerdas. Sehingga dapat dunia, akhiratnya lebih dapat. Nah, Masya Allah. Kalau apa namanya Ustaz, bicara tadi Lailatul Qadar. Itu definisinya apa sih Ustaz? Terus tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun ya. Kita dapetin itu tanda-tandanya apa Ustaz? Turun dan juga kita dapetin kayak apa tuh Ustaz kira-kira? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana yang ada di 10 malam bulan Ramadan. Intinya Lailatul Qadar ada di malam bulan Ramadan. Baik. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an menurunkan Al-Qur'an di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah istilah dari langit dunia. Langit bumi, maaf. Ya. Langit bumi. Dan dari Baitul Izzah itu diturunkan sekaligus ya, secara sekaligus ke Baitul Izzah itu. Nah, sedangkan turun ke bumi, Berangsur. kalau tadi di langit bumi ya, nah turun ke bumi secara berangsur-angsur Oke, baik. selama kurang dari 23 tahun. Nah, itu tadi ya. Itu Lailatul Qadar adalah malam di bulan Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan di malam itu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan apapun yang ada di malam tersebut. Bahkan lipatannya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana umur seseorang, umur umat Islam ya, umat Nabi SAW itu tidak sampai 80 tahun, tidak sampai 1000 bulan gitu, kecuali sedikit yang sampai demikian. Dan bahkan kalau intinya kalau orang menjumpai satu malam dan dia bisa beribadah, memanfaatkan waktu, bisa menghidupkan waktu malam dengan ibadah-ibadah, maka nilai ibadah tersebut lebih baik daripada dia melakukan ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Luar biasa Islam. Luar biasa. Satu malam doang. Itu sama Bahasa seperti dia melakukan ibadah 1000 bulan, bahkan lebih baik. Loh, begitu. Jadi inilah cara memperpanjang. Iya, akselerasi. Luar biasa Islam ya. Akselerasi atau upgrade gitu ya ibaratnya. Jadi, bahkan ini adalah termasuk kegembiraan, kabar gembira untuk umat Muslim ya, umat Nabi SAW yang umurnya pada pendek-pendek. Cepat meninggal gitu ya. Dengan kita menjumpai seperti itu sama seperti kita beramal selama 1000 bulan. Dan bahkan kalau memang orang diberi taufik oleh Allah, setiap tahun dia bisa dapat seperti itu. Masya Allah. Maksudnya dikali-kali terus dong. Kali-kali terus gitu. Nah, ini yang bisa meninggikan derajat dia, memberatkan timbangan amal dia. Nah, bagi orang beriman pikirannya itu adalah akhirat. Di antara tandanya apa Ustaz? Tandanya selain ganjil tadi Ustaz. Nah, intinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia dalam hadis-hadis yang sahih itu sudah menjelaskan tanda-tandanya. Iya. Dan tentu saja kita tahu Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir. Baik. Ya. Di mana itu? Pokoknya 10 malam terakhir, tepatnya di malam yang ganjil. Nah, malam yang ganjil itu malamnya mana? 21 atau 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Itu hadisnya berbeda-beda. Baik. Nah, untuk masalah seperti itu waktunya karena hadisnya berbeda-beda, maka saya memilih pendapat yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu di setiap tahun itu berganti-ganti. Nah, karena berganti-ganti maka kalau orang
yang mau hanya malam ganjilnya saja ya monggo saja. Tapi malam ganjilnya jangan sampai kelewat. Syukur-syukur kalau dia bisa melakukan 10 malam gitu. Maka dia insya Allah pasti mendapatkan. Nah, tanda-tandanya untuk bisa membuat kita bergembira adalah malam ini adalah malam yang tidak panas, tidak dingin. Walaupun musim panas, walaupun musim dingin. Iya, tidak panas, tidak dingin. Jadi udara itu sejuk gitu, mengalir gitu ya. Insyaallah. Sejuk, tidak panas, tidak dingin. Kemudian hari itu Allah menurunkan ketenangan yang Allah tidak berikan, tidak turunkan di selain ini. Sehingga orang beribadah itu benar-benar syahdu gitu ya, khusyuk, ya khidmat gitu ya. Jadi begitu beda dengan malam yang lain. Baik. Nah, terkadang malam ini juga ya diturunkan hujan malam itu ya. Waktu di zaman Nabi gitu ya. Iya. Tapi tidak harus, harus demikian. Kemudian malam ini adalah malam yang ketika terbit matahari maka tandanya matahari terbit itu dalam kondisi tidak terlalu terang. Jadi cahayanya itu agak melemah. Jadi biasanya tidak terlalu nyorot gitu ya. Pas lagi terbit biasanya kan matahari itu terlalu nyorot gitu ya. Nah, siang hari pas lagi terbit, yang malamnya Lailatul Qadar, pas lagi terbit mataharinya itu sinarnya tidak terlalu terang. Jadi dhaifah kata Nabi, dha'u syamsi dhaifah. Saat itu dhaif. Jadi lemah, jadi tidak terlalu nyorot gitu. Bukan berarti nggak terang-terang, tapi tidak terlalu nyorot dan menyilau. Ada cerita tidak terlalu nyorot, tidak terlalu ini karena banyak turun malaikat saat kalangan sama malaikat gitu katanya. Ini termasuk tanda yang kita nggak bisa lihat. Iya. Dan kita yakini saja saat itu malaikat itu di bumi sedang turun. Malaikat Allah dan juga malaikat Jibril itu sedang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat Allah turunkan ke muka bumi jumlahnya lebih banyak daripada jumlahnya bilangan pasir yang ada di muka bumi. Masya Allah. Nggak ada yang bisa ngitung. Makanya ada sebagian pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu maknanya malam sempit. Qadar itu maknanya sempit. Karena diambil dari firman Allah, ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan. Jadi wa yaqdir. Jadi malam Qadar, malam sempit. Maksudnya adalah malam yang dipenuhi sesak dan sempit oleh para malaikat. Masya Allah ya. Jadi tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi, melainkan di situ turun malaikat gitu ya. Jadi demikian. Oke. Baik, kalau itikaf terus artinya kalau itikaf yang full tadi Ustaz ya, niat dia 10 malam, apa aja nih Ustaz yang membatalkan itikaf yang sempurna itu Ustaz? Jadi baik. Kalau kita ingin mendapatkan sahnya iktikaf, ya keabsahan dari iktikaf, maka kita juga harus belajar fikihnya iktikaf. Di antaranya pertama kita niat iktikaf berdiam di masjid. Jadi bukan hanya sekedar dia ke masjid saja untuk sholat, tapi dia niatkan untuk iktikaf gitu ya. Nah, kalau sudah dia iktikaf dia dapat pahala iktikaf. Nah, saat iktikaf contohnya dia memilih iktikaf full atau iktikaf yang yang cukup sah lah. Maka ada hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf itu. Seperti seorang yang iktikaf keluar terus ke masjid tanpa ada keperluan. Kalau keluar bolak-balik karena dia mau pipis dulu di masjid, minum banyak gitu ya karena baca Quran terus. Terus di luar pengen pipis mulu nggak apa-apa. Ya. Tapi keluar tidak ada keperluan. Maka saat itu membatalkan. Termasuk yang membatalkan adalah berjima. Lagi iktikaf berjima. Kok bisa berjima? Karena Allah yang berfirman begini, ya pulang gitu ya. Karena intinya kalau orang iktikaf, dia pulang keluar masjid dalam rangka untuk mengambil atau melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di masjid, maka itu tidak dikatakan batal iktikafnya. Ketika itu di masjid dikatakan iktikaf. Contohnya dia makan nggak ada di masjid ya di rumah, nggak pengen minum atau pengen kebutuhan sehari-hari. Ya sehari-hari pengen mandi gitu ya, ingin nyuci gitu ya. Karena nggak ada di masjid, maka satu dia pulang. Nah pas pulang itu tidak dianggap sebagai batal iktikafnya, dia dianggap iktikaf. Tapi pas lagi di rumah ngelihat istrinya pengen berhubungan badan, ya dia nggak dosa, tapi itu bisa membatalkan iktikafnya. Nah, yang batal kalau sudah batal, kalau dia mengulangi, berarti saat itu iktikafnya nggak sempurna. Karena ada batalnya dia, ada putusnya.
Walaupun boleh misalnya tapi nerusin nanti orang dia gaji nerusin lagi dia balik lagi ke masjid, mandi janabat, mandi habis mandi janabat dia kembali lagi, berarti saat itu dia nyambung lagi, niat baru lagi. Baik. Oke. Nah, kita ini biasanya di malam itikaf atau 10 malam itu kan sudah ada juga yang namanya syariat zakat. Nah, zakat ini ada juga yang bicara bahwa ini urusan khilafiyah nih, tapi dasarnya budaya nih. Kadang saya juga bingung Ustaz, gimana menempatkan agama dengan budaya ini. Dasarnya contoh kita harus tenggang rasa, toleransi, ini urusan khilafiyah. Contohnya adalah zakat. Budaya di Indonesia ya pakai beras ya boleh pakai beras, bukan gandum, bukan singkong dan seterusnya, ya sagu. Mungkin di Papua iyalah gitu. Ini dasarnya budaya atau memang ada ketetapan dari agama Ustaz? Gimana Ustaz? Ya itu termasuk ketetapan di dalam agama, tapi itu tepatnya bukan budaya ya. Tapi itu maknanya adalah disimpulkan oleh para ulama dari istinbat mereka, dari kesimpulan mereka mengambil kesimpulan dari hadis-hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan bahwasannya harta zakat itu ada 6. Yang pertama adalah kurma, kemudian gandum syair. Ya pertama emas, perak, kurma, gandum syair, kemudian bur gitu ya. Kemudian hintoh, jadi istilahnya gandum hintoh istilahnya. Kemudian habis itu garam. Jadi ada 6. Jadi saya ulang, ada emas, perak, ini adalah harta zakat. Kemudian tamar, yaitu kurma. Kemudian ada zabib sih. Zabib itu adalah kismis. Kemudian gandum, ada istilah gandum bur, gandum syair, dan yang terakhir yang keenam adalah ada milh. Milh itu maknanya adalah garam. Nah, para ulama ya dari 6 hadis atau 6 harta zakat ini, yang emas dan perak ini dikiaskan. Dikiaskan atau dianalogikan dengan uang di zaman sekarang. Ya, sehingga orang kalau nggak punya emas, nggak punya perak, namun dia punya banyak uang, maka disamakan dengan emas dan perak yang menjadi alat tukar di masa itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saat itu dia tetap wajib zakat. Nah, sedangkan mulai dari kurma, kismis, kemudian gandum, dan juga garam, ini adalah dianggap oleh para ulama, mayoritas ulama khususnya, ini adalah sebagai bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yang dapat disimpan dalam waktu lama. Nah, berarti disamakan dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri masing-masing. Walaupun tidak bahan pokoknya adalah sama dengan yang ada di zaman Nabi, maka saat itu dia wajib. Makanya untuk orang Indonesia, bangsa Indonesia dan sekitarnya, yang bahan makanan pokoknya adalah beras atau jagung atau apalagi atau sagu, maka itulah yang wajib dizakati. Dengan takaran berapa? Ya takaran 1 sa'. 1 sa' itu kalau diliterkan adalah 3,5 liter. Kalau di kilo beras tapi adalah 2,5 kilo. Seperti itu, dan itu diberikan kepada mustahik. Nah, tapi kalau jadi intinya ini adalah berkenaan dengan masalah hasil pengambilan hukum secara qiyas atau analogi gitu ya. Bukan budaya Ustaz ya. Bukan budaya. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Kalau uang tadi Ustaz, bukannya ada yang ada ulama yang berpendapat memang nggak boleh. Jadi memang bahan pokok tadi, makanan pokok. Enggak, maksudnya ini ini zakat secara umum, zakat mal, ya. khususnya gitu. Kalau zakat fitri kan, intinya adalah zakat fitri tadi. Tadi zakat fitri. Zakat fitri. Oke. Kalau zakat fitri yang kalau untuk tentang masalah zakat fitri atau sedekah fitri, Nabi saat itu memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitri dari, kalau di hadis itu ya, adalah kurma, kemudian gandum. Nah, ini adalah bahan makanan pokok. Ini bisa disamakan dengan bahan makanan pokok di negeri kita. Nah, untuk zakat fitri adalah aslinya mengeluarkan bahan makanan. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hambali, ini wajib mengeluarkan dengan bahan makanan pokok. Tidak sah dengan selain bahan makanan pokok. Nah, karena memang Nabi mewajibkan itu. Alasannya ya Nabi pertama mewajibkan demikian, dan di zaman Nabi sudah ada uang. Ada uang dinar dan dirham. Kenapa nggak pakai uang? Kenapa Nabi tidak memilih ini? Berarti menunjukkan pemilihan Nabi demikian itu, ini adalah yang sah memang itu. Adapun yang lain tidak sah. Ini menurut mayoritas ulama. Namun sebagian ulama
Dan ini kita tidak perlu ingkari. Ya. Bahwasannya mereka menganggap sah mengeluarkan zakat fitri dengan menggunakan uang. Karena memang ada kondisi di suatu tempat yang secara umum memang Ya. semua orang miskin, semua mustahik itu mau menerima bahan makanan pokok. Tapi ada suatu kondisi di mana orang miskin itu lebih mendapatkan manfaat dari uang, bukan bahan makanan pokok. Baik. Maka ketika itu diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitri dengan menggunakan uang. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tidak bisa diumumkan. Dianggap umum, nyerahin pakai uang gitu ya. Oh, baik. Intinya ala kulli hal, kalau ulama berbeda begitu, sikap kita ya sudah, selalulah kita sebisa mungkin untuk berzakat fitri dengan menggunakan bahan makanan pokok. Yang lebih Untuk lebih berhati-hati dalam berhati-hati beragama. ya, betul. Gitu. Nah, kalau gini Sat, uangnya ini ditransfer ke sebuah rekening, misalnya masjid dan seterusnya, tapi sama pengurus masjid atau tadi panitia zakat itu dibelikan beras, beras itu dikasihkanlah pada fakir miskin. Gimana Ustaz?